Chelsea dijamu oleh Leicester City di partai pembuka English Premier League Game Week ke-12. Enzo Maresca kembali berdiri di pinggir lapangan King Power Stadium untuk kali pertama sejak menjadi manajer Chelsea. Ada sedikit kejutan yang dilakukan Maresca dalam pemilihan starting 11 pada laga ini. Joao Felix dan Cole Palmer bermain bersama-sama sebagai starting untuk kali yang pertama. Kita tahu, Palmer dan Felix bermain di posisi yang sama dan memiliki gaya bermain yang hampir sama pula. Taktik ini berulang kali diisyaratkan oleh Maresca dalam beberapa konferensi pers belakangan ini. Apakah taktik double number 10 ini berjalan dengan baik, atau justru lebih baik kembali ke taktik awal saja dengan satu pemain nomor 10? Mari kita bahas tema itu di lain waktu. Untuk episode kali ini, kita akan membahas review pertandingan Leicester City melawan Chelsea. Di atas kertas, Chelsea memulai laga dengan formasi 4-2-3-1. Akan tetapi, di atas lapangan ketika sedang dalam penguasaan bola, formasi berubah dengan sendirinya menjadi 3-1-4-2. Leicester sepertinya menaruh respect terlalu tinggi kepada Chelsea, karena pendekatan Leicester di game ini sangat-sangat buruk. Chelsea menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal, dan Leicester hanya bisa menunggu untuk melakukan counter attack. Namun Maresca mempersiapkan game ini dengan sangat baik agar bisa mencegah transisi cepat Leicester yang dipimpin oleh Jamie Vardy. Maresca menggunakan kombinasi 3 back yang sangat memukau. Angkat topi setinggi-tingginya khusus untuk Benoit Badiashile pada game ini. Positioning dan progressive passingnya sangat-sangat on point sekali. Bahkan ketepatan positioning dan akurat passingnya Badiashile, ia mampu membantu rekannya dalam men-setup gol yang dibuat oleh Nicolas Jackson pada menit ke-15. Di game ini, Badiashile mencatatkan 90 passing sukses dari 101 percobaan. Lalu 17 passing sukses ke sepertiga akhir lapangan lawan. Lalu 7 kali menyelamatkan bola dan 4 intercept saat melawan Leicester. Penampilan terbaik Benoit Badiashile sepanjang musim ini. Semoga terus konsisten untuk Benoit Badiashile. Pujian diberikan juga untuk Fofana dan Colwill. Khusus untuk Fofana, ia patut diapresiasi mentalnya. Walaupun mendapat sorakan yang tiada hentinya dari supporter Leicester City, ia tetap konsisten dan tidak terganggu oleh suara-suara tersebut. Lini pertahanan sudah dibahas, sekarang kita memasuki ke pembahasan ke lini tengah. Setelah match ini, seharusnya Maresca bisa mengerti bahwa siapapun yang menjadi pairing double pivot Chelsea, pemain yang tak tergantikan adalah Enzo Fernandez. Entah itu ia berduet dengan Romeo Lavia atau Caicedo, Enzo harus tetap bermain di setiap match Premier League Chelsea. Di pertandingan ini, Enzo berkontribusi tak hanya dari penyerangan saja, tetapi ia juga rajin membantu lini pertahanan Chelsea. Tak heran mengapa ia mendapat Man of the Match di pertandingan ini. Sedangkan untuk Moises Caicedo, ia tak perlu dibahas terlalu banyak karena ia tetap konsisten seperti biasanya. Enzo telah dibahas, Caicedo pun juga sudah. Sekarang giliran Cucurella untuk dibahas. Cucurella menjalankan taktik inverted midfield dengan sangat baik. Ketika bertahan ia sangat disiplin, dan ketika menyerang pun ia sangat berguna. Crossingnya yang akurat hampir dimanfaatkan oleh Nicolas Jackson. Akan tetapi kiper Leicester berhasil menepis bola. Lalu bola rebound berhasil dikonversi oleh Enzo Fernandez dengan sundulan simpel yang berbuah gol. Seharusnya peran inverted ini diberikan saja kepada Cucurella, alih-alih kepada Malo Gusto. Entah mengapa, Malo Gusto yang selalu dibebani peran inverting ketika ia bermain. Padahal berulang kali Malo Gusto tidak bisa memberikan end product untuk bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Chelsea. Mungkin Maresca mempunyai alasan tersendiri untuk aspek ini. Akan tetapi, Cucurella lagi-lagi membuktikan kepada fans bahwa ia dapat diandalkan musim ini, meskipun perannya yang sangat-sangat underrated. Good job, amigo. Pembahasan selanjutnya yaitu lini depan atau lini serang. Ada kejadian lucu ketika bola yang ditendang oleh Palmer malah justru diblok oleh Madueke.
Madueke sebenarnya sudah melompat untuk menghindari bola. Namun memang belum beruntung saja, bola dari Palmer tetap mengenai kaki bagian belakangnya. Untung saja kedua pemain ini menanggapinya dengan santai dan dewasa. Mereka justru saling menertawai satu sama lain. Tak hanya kejadian itu saja, penampilan Palmer dan Madueke sangat-sangat di bawah standar pada game ini. Catatan khusus untuk Madueke, sepertinya ia harus di bangku cadangan untuk game week Premier League selanjutnya. Pedro Neto layak dicoba untuk menjadi starter di sisi kanan. Secara defensif, memang Madueke jauh lebih baik dibanding Pedro Neto. Dan di dalam skema Maresca, sangat penting untuk para winger baik winger kanan maupun winger kiri untuk rajin melakukan track back. Sedangkan catatan untuk Cole Palmer, setelah game melawan Newcastle di Stamford Bridge, magisnya seakan-akan memudar. Keputusan-keputusannya di atas lapangan sangat-sangat dipertanyakan. Jangan salah, Palmer memang masih bermain baik dan berguna untuk tim. Namun, ia harus meningkatkan kembali instingnya. Karena di beberapa kesempatan, ia kerap kali melakukan salah umpan. Umpan yang seharusnya ia berikan ke depan, justru malah ia berikan ke samping. Dan ini menghambat counter attack dari tim. Apakah Palmer juga harus dicadangkan? Jawabannya adalah tidak. Karena bagaimanapun juga, Palmer adalah superstar dari Chelsea musim ini. Akan tetapi, ia tidak bisa terus-terusan begini. Ia harus memperhatikan small details dalam mengambil keputusan. Perannya sebagai nomor 10 sangat-sangat vital untuk tim. Ia dibebani tugas oleh Maresca sebagai kreator penyerangan. Dan itulah yang menjadikannya sasaran empuk dan target oleh semua pemain midfielder atau defender lawan. Komentar lucu diucapkan oleh pelatih Leicester City yang mempertanyakan keputusan wasit yang merugikan timnya. Faktanya, dua pemainnya justru melakukan tackle yang sangat-sangat brutal kepada Felix dan Palmer. Tackle dari NDD kepada Palmer sebenarnya layak mendapatkan red card karena ia menggunakan kaki bawahnya untuk menginjak kaki Palmer. Namun, VAR hanya memberikan kartu kuning dan ini merugikan Chelsea bukan Leicester. Namun uniknya, Maresca justru mengatakan tackle tersebut memang layak kartu kuning dan ia tidak melihat tackle itu sebagai tackle yang berujung red card. Pembahasan terakhir untuk lini depan yaitu pembahasan kepada Nicolas Jackson dan Joao Felix. Felix memang bermain tak terlalu istimewa di match ini. Namun, ia butuh beberapa kali penyesuaian untuk menjalani taktik baru ini dan ini merupakan hal yang sangat wajar. Yang menjadi catatan untuk Joao Felix adalah tidak benar bahwa ia adalah pemain yang malas. Faktanya, ia mampu melakukan track back ke pertahanan sendiri untuk merebut bola. Statistik mengatakan bahwa ia memenangi duel terbanyak di pertandingan ini, yaitu sebanyak 9 kali. Dan pemain yang melakukan dribble sukses terbanyak sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk Nicolas Jackson, setelah golnya di menit ke-15, praktis ia tak terlalu mendapat banyak bola lagi dari lini tengah, dan kontribusinya lebih banyak dalam merebut bola saja. Sekarang kita memasuki pembahasan akhir sekaligus kesimpulan dari Leicester City melawan Chelsea. Secara keseluruhan, sebenarnya Chelsea bermain sangat membosankan untuk match melawan Leicester City ini. Apakah ini kemauan dari Maresca? Apakah Maresca memang sengaja hanya menggunakan gigi 3 bahkan gigi 2 dalam match kali ini? Maresca ingin mempersiapkan pemain-pemainnya untuk menjaga stamina dan terhindar dari badai cedera. Hal ini terpaksa ia lakukan untuk menghadapi minggu-minggu yang sangat padat menjelang Boxing Day dan akhir tahun. Itulah mengapa ia menginstruksikan pemainnya untuk tetap bermain santai namun serius. Akan tetapi, hal ini bisa sangat menjadi problem di masa depan. Jika Maresca memang ingin bermain dengan gaya seperti itu, para pemain seharusnya mengincar gol kedua, gol ketiga, dan bahkan gol keempat untuk meng-kill the game. Karena keunggulan 2 gol di Liga Inggris adalah keunggulan yang semu, dan para pemain dan juga Maresca harus mengambil pelajaran akan hal ini. Sebisa mungkin dan sesegera mungkin untuk bisa meng-kill the game jika ada kesempatan. Yang juga sedikit disesalkan dari match malam tadi adalah Chelsea tak bisa mengamankan clean sheet. Kurang fokus di lini pertahanan yang berujung penalti.
Lagi-lagi, keputusan wasit kembali dipertanyakan. Mengapa wasit memberikan penalti untuk Leicester? Dalam sekilas cuplikan tayangan, sepertinya pemain Leicester tersandung oleh kakinya sendiri, dan VAR memutuskan untuk memberikan Leicester hadiah penalti. Robert Sanchez gagal dalam menghalau sepakan penalti, dan akhirnya harus kehilangan clean sheet yang tinggal beberapa menit saja. Secara keseluruhan, win adalah win. Selamat untuk Chelsea atas kemenangan ini. Chelsea tetap bertengger di posisi ketiga klasmen. Thank you yang udah nonton episode kemenangan penting di pertandingan yang boring. Nantikan episode-episode selanjutnya dari Corner Blues Indonesia. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keep the blue flag flying high.